Wah, saya satu-satunya yang membawa kampak panjang. Setelah peristiwa G30S pada Oktober 1965, di Yogyakarta terjadi perang sipil antara kelompok komunis dan anti-komunis. Pilihannya dibunuh atau membunuh. Lengah sedikit, kita mati. Kita sudah saling berhadap-hadapan. Worldwide Production present Film anime Kenshin Himura Hitokiri Batosai ternyata terinspirasi dari tokoh nyata samurai legendaris. Dalam serial animasinya, Kenshin hidup di era Meiji Jepang. Kisahnya terinspirasi dari Genzai yang merupakan sosok assassin yang menakutkan. Dengan tubuh kecilnya, Kawakami adalah samurai yang gesit dalam menghabisi lawan-lawannya. Nama Kawakami Genzai menjadi sangat terkenal karena membunuh Shakuma Souzan, seorang pemikir Jepang pada masa itu. Kawakami Genzai dijuluki sebagai Hitokiri karena ahli membunuh lawan dengan cepat dan dingin. Jika Jepang memiliki Kawakami Genzai sebagai pembantai, maka Indonesia memiliki Burhan Kampak. Burhan Kampak mengaku telah membantai orang-orang PKI di Yogyakarta setelah peristiwa G30S 1965. Saat itu pilihannya membunuh atau dibunuh. Ungkapnya Burhanuddin ZR, nama asli Burhan Kampak. Burhan pernah menjadi pemimpin Front Anti Komunis Indonesia atau FAKI di Yogyakarta. Rumah Burhan terletak tidak jauh dari bangunan Museum Perjuangan Yogyakarta di Kelurahan Brontokusuman, Kecamatan Mergangsan, Yogyakarta. Ini daerah basis. Ungkap Burhan kepada wartawan BBC Indonesia yang menceritakan bahwa dahulu tempat tinggalnya adalah basis Partai Komunis Indonesia atau PKI. Saya bukan asli sini, saya dari kampung Kauman. Di ruangan tamu Burhan terlihat cenderamata bergambar mantan Presiden Soeharto dan sebuah jam dinding dengan tulisan dan logo Baret Merah Kopassus. Itu Baret Merah RPKAD, saya ada ikatan batin sejak dulu. Ucap Burhan kepada wartawan BBC Indonesia. Dikutip dari majalah Tempo edisi awal Oktober 2012 tentang pengakuan Algojo 1965, Burhan merupakan tukang jagal orang-orang PKI di Yogyakarta dan sekitarnya. Ketika itu kita bersenjata tajam. Burhan menceritakan bahwa ia membuat kapaknya sendiri yang kemudian diberi tangkai panjang. Burhan berburu orang-orang komunis pada rentang waktu antara Oktober 1965 sampai 1967. Ia mengaku sebagai aktivis Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI dan KAMI, Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, dan Laskar Ampera Aris Margono. Wah, saya satu-satunya yang membawa kampak panjang. Setelah peristiwa G30S pada Oktober 1965, di Yogyakarta terjadi perang sipil antara kelompok komunis dan anti-komunis. Pilihannya dibunuh atau membunuh. Lengah sedikit, kita mati. Kita sudah saling berhadap-hadapan. Pada awalnya, pihak anti-komunis berada dalam posisi tertekan. Namun keadaan menjadi berbalik ketika pasukan RPKAD dan Kostra turun ke Yogyakarta untuk melakukan pembersihan PKI. Burhan lalu menceritakan pengalamannya membunuh seseorang yang disebutnya sebagai anggota PKI. Ia melakukannya demi menyelamatkan temannya yang hampir terbunuh oleh orang komunis. Saya di belakang, kapak saya panjang, tang, pedang jatuh. Dia saya pukul, saya seret dan saya bawa pergi, mati. Saat Burhan di interview Tempo, ia mengaku mendapat izin untuk membunuh orang yang dipastikan terlibat PKI. Ia juga mengaku diberi pistol jenis FN. Wartawan BBC kemudian menanyakan kepada Burhan tentang pandangannya mengenai peristiwa pembantaian PKI dari sudut pandang zaman sekarang. Sekarang sudah baik, ucap Burhan dengan nada pelan. Tapi akhir-akhir ini mulai bermunculan. Burhan lalu mulai menyebut sejumlah nama dan kelompok yang ia sebut mulai berulah dan memutarbalikkan sejarah bahwa mereka adalah korban dan bukan pelaku. Setelah rezim Orde Baru tumbang, para bekas tapol PKI dan para aktivis HAM melakukan upaya yang disebut sebagai pengungkapan kebenaran. Komnas HAM melalui penyelidikannya menyimpulkan bahwa kasus kekerasan pasca G30S sebagai pelanggaran HAM berat. Para ekstapol itu lalu disebut sebagai korban atau penyintas. Namun hal ini semua mendapat penolakan dari Burhan. Ya pelaku, ya korban. Menurut Burhan, peristiwa pembunuhan jenderal pada Oktober 1965, aksi-aksi kekerasan PKI sebelum G30S, serta peristiwa Madiun 1948 adalah bukti bahwa PKI sebagai pelaku.
Karena itu, kalau kita disebut melakukan pelanggaran HAM, dia PKI lebih dulu melanggar HAM. Lebih berat. Burhan juga mengisahkan bahwa setelah Ekstapol 1965 itu bebas lalu dipulangkan dari Pulau Buru, ia menyambut kehadiran mereka sebagai saudara sebangsa dan setanah air. Jika bisa dibina jadi saudara kita. Kalau tidak bisa dibina, kita binasakan. Daripada mengkhianati bangsa kita untuk ketiga kalinya. Wartawan BBC lalu memaparkan beberapa fakta kepada Burhan bahwa banyak orang-orang yang tidak bersalah kemudian dipenjara, disiksa, dan bahkan dibunuh setelah peristiwa G30S. Pernyataan itu lalu dijawab Burhan. Ini resiko, konsekuensi logis, resiko menjadi anggota partai atau simpatisan partai. Saat Burhan Kampak memimpin Front Anti Komunis Indonesia Yogyakarta, beberapa kali Fakih dilaporkan telah membubarkan berbagai acara yang disebutnya hendak memutarbalikkan fakta dan hendak menghidupkan kembali PKI. Ada peserta pertemuan yang sampai nangis-nangis. Ucap Burhan yang membenarkan bahwa Fakih beberapa kali membubarkan diskusi atau pertemuan di Yogyakarta. Burhan dan Fakih sebenarnya tidak bermasalah dengan acara diskusi, asal tidak ada pemutarbalikan fakta. Menurut Burhan, film Senyap atau Look of the Silence karya Joshua Oppenheimer merupakan salah satu contoh pemutarbalikan fakta mengenai keputusan pemerintah yang akan menyelesaikan kekerasan pasca 1965 melalui mekanisme rekonsiliasi. Burhan berpendapat bahwa acara seperti itu tidak perlu diadakan. Secara alamiah, rekonsiliasi sudah terjadi. Bahkan Burhan berpendapat bahwa wacana permintaan maaf Presiden Joko Widodo kepada korban 65 merupakan pengkhianatan. Ia bahkan akan menggerakkan massa apabila wacana itu dilakukan oleh Presiden. Kita tidak salah, karena mereka yang salah melakukan pemberontakan. Ini sudah jelas.